Baik, sahabat cerdas, kita jumpa lagi dalam program Biru Bincang Seru kali ini di hari Rabu 25 September 2024. Apa kabar semuanya? Kali ini saya dengan Ruzar akan membawakan talk show di pagi hari ini. Nah, kali ini kita akan talk show dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan. Nah, kita akan membahas mengenai screening riwayat kesehatan. Nanti seperti apa? Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Mbak Putri Aprilina Rahmawati selaku bagian promotif preventif BPJS Kesehatan cabang Gresik. Apa kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak? Sehat-sehat Kak. Lagi sibuk apa nih di Sibuk acara. Sibuk acara. Banyak banget acara minggu ini. Oke. Nah, sahabat cerdas di luar sana, nanti kita akan bahas mengenai tema kita di pagi hari ini ya. Kok sore? Oke. Pagi hari ini yakni screening riwayat kesehatan. Jadi sahabat cerdas, kita sudah on air melalui YouTube ya, lalu juga kita siarkan melalui website Suara Gresik dan juga aplikasi Suara Gresik. Yang ingin tanya-tanya ya, di luar sana bisa langsung mengunjungi channel YouTube Suara Gresik. Kita akan bahas-bahas mengenai tema kita yakni screening riwayat kesehatan. Nah, mengenai screening riwayat kesehatan ini mungkin nanti ya di awal ini bisa dijelaskan Mbak Putri. Apa sih Mbak mengenai pelayanan screening riwayat kesehatan ini dan siapa saja yang boleh melakukan screening riwayat kesehatan ini, Mbak? Monggo Mbak Putri. Baik, untuk screening riwayat kesehatan ini merupakan pengisian pertanyaan nih Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait riwayat kesehatan dari diri kita sendiri, kemudian dari riwayat keluarga, kemudian pola konsumsi makanan kita sehari-hari nih. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan yang bisa diakses oleh peserta JKN melalui fitur atau menu screening riwayat kesehatan. Nah, sasarannya dari pengisian screening riwayat kesehatan ini sendiri itu yaitu peserta JKN yang sudah berusia minimal 15 tahun Kak, seperti itu. Minimal 15 tahun ya. Iya. Oh, berarti mulai anak-anak usia 15 tahun sampai lansia. Ya, gitu. betul. Nggak ada maksimalnya. Jadi minimalnya aja 15 Minimalnya tahun. aja 15 tahun. Iya. Baik. Nah, itu kapan Mbak harus dilakukan screening riwayat kesehatan di minimal 15 tahun sampai lansia itu? Pas waktu kapan lebih tepatnya itu? Kalau boleh tahu. Jadi untuk pengisian screening riwayat kesehatan itu sendiri Kak, itu cukup 1 tahun sekali Kak pengisian. Misal nih Kak Ruzar pengisiannya di tanggal 25 September ini. Nah, per 1 Januari 2025 nanti itu sudah bisa melakukan pengisian screening riwayat kesehatan dengan kondisi kesehatan Kakak secara terkini seperti itu. Jadi cukup 1 kali setahun saja peserta JKN ini melakukan pengisian. Nah, di tahun depan melakukan pengisian kembali dengan kondisi kesehatannya yang terkini seperti itu Kak. Oh, baik. Berarti dalam setahun cuma sekali ya Mbak ya? Iya, setahunnya cuma sekali, nanti muncul hasilnya seperti itu. Itu memang dianjurkan setahun sekali atau memang tetap apakah boleh kalau misal tiap bulan check up kesehatan gitu? Kesehatan? Kalau pengisian dari screening riwayat kesehatan ini dari aplikasinya mengunci 1 tahun sekali. Oh, tahun sekali. Tapi kalau misalnya ternyata peserta JKN ini memiliki keluhan kesehatan ataupun yang dirasa tidak enak, misal perlu konsultasi untuk ke FKTP, nah ini bisa langsung berkunjung ke FKTP seperti itu. Oh, baik, berarti dari sistemnya itu dikunci selama 1 setahun. tahun, Dan iya. misal kalau saya hari ini screening kesehatan baru 25 September tahun depan. Enggak, per 1 Januari per 1 sudah Januari bisa. ya? Oh, sudah bisa. Iya, jadi tidak membaca, misal 25 September tahun ini, tidak membaca 25 September 2025, tapi per 1 Januari 2025 sudah bisa melakukan screening riwayat kesehatan kembali, seperti itu. Oke. Nah, itu mengawasi Mbak, kok kita harus melakukan screening riwayat kesehatan? Apa nih yang harus kita ketahui dalam tubuh kita nih? Iya, jadi kalau screening riwayat kesehatan ini sifatnya kan pencegahan atau preventif. Jadi di BPJS Kesehatan ini tidak hanya pengobatan, tapi ada namanya pencegahan atau program preventif ya Kak. Nah, salah satunya screening riwayat kesehatan ini. Nah, tujuannya yaitu untuk deteksi resiko secara dini dari penyakit peserta seperti itu. Jadi dideteksi secara dini, oh setelah pengisian ini apakah resiko
peserta tersebut memiliki resiko terhadap diabetes mellitus, hipertensi, gagal jantung, atau gagal ginjal seperti itu, Kak. Oke. Berarti dari apapun yang sudah ada di aplikasi tersebut itu sudah bisa muncul ya, Mbak, kalau misal kita mengisi form pertanyaan itu ya? Betul. Jadi dari hasil pengisian tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, peserta sudah bisa nih nanti ada hasilnya, Kak. Ada hasilnya resiko rendah, resiko tinggi, ataupun resiko sedang terhadap penyakit diabetes mellitus, hipertensi, gagal ginjal, ataupun jantung. Seperti itu. Yang paling sering muncul tuh apa, Mbak? Kalau misal dari peserta JKN gitu. Kalau misal yang paling sering muncul penyakitnya, kalau dari data ya Kak, yang untuk wilayah Gresik ini yang prevalensi terbesarnya itu diabetes. Diabetes ya? Diabetes itu di usia kalau range berapa tuh, Mbak? Usianya itu ya usia-usia produktif itu, Kak. Gitu. Oke, baik. Karena jadi, kan ya memang harus dideteksi secara dini, jadi biar nggak jadi komplikasi kemudian. Karena kan kalau ngomongin diabetes kan di saat-saat ini kan banyak sekali yang mengalami diabetes ya, ataupun gejalanya, karena kan banyak di luar sana makanan atau minuman yang mengandung gula yang sangat tinggi kan, gitu. Benar. Bahkan sempat baca di artikel itu anak-anak muda itu sudah terkena diabetes. Cuci darah seperti itu kan, Kak. Nah, itu jadinya harus dideteksi ini. Makanya BPJS Kesehatan ada program yang untuk pencegahan. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN ini untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Oke. Baik. Nah, benar tuh sahabat. Jadi kalau misal karena kita kalau ngomongin kesehatan itu sangat mahal ya, Mbak ya. Sangat mahal. Kalau kita sudah masuk ke rumah sakit itu malah biayanya malah mahal. Jadi lebih baik dicegah atau diprevensi agar tidak terjadi penyakit yang tidak diinginkan. Oke. Nah, Mbak, kalau misal mengenai itu screening kesehatan, di mana kita bisa mendapatkan layanan tersebut, Mbak? Jadi untuk peserta JKN ini bisa mengakses screening riwayat kesehatan. Untuk yang pertama itu peserta JKN bisa mendownload aplikasi mobile JKN, Kak. Jadi fungsinya aplikasi mobile JKN ini sangat penting sekali bagi peserta JKN karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang banyak. Termasuk salah satunya adalah screening riwayat kesehatan. Nah, untuk screening riwayat kesehatan ini dipilih fiturnya, kemudian dipilih untuk mobile JKN kan membaca data peserta-peserta dalam satu keluarga. Nah, itu nanti dipilih nama kita, melakukan pengisian pertanyaan, nah nanti akan muncul hasilnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua, screening riwayat kesehatan ini bisa diakses melalui web screening BPJS Kesehatan, yaitu webscreening.bpjs-kesehatan.co.id. Kemudian yang ketiga, apabila peserta JKN ini berkunjung ke FKTP, nah itu apabila peserta JKN ini belum melakukan pengisian screening riwayat kesehatan, maka di aplikasi Piker FKTP itu akan muncul warningnya, Kak. Jadi kita sudah otomatis akan muncul warningnya, peserta ini belum melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, itu nanti bisa diklik yes, dibantu oleh petugas FKTP, pesertanya mengisi screening riwayat kesehatan terlebih dahulu. Oke. Gitu, baik, Kak. berarti ini juga bisa melalui online ya? Ya, betul, online. Nah, begini Mbak Putri, kalau misalkan ini tersedia di online ya, tapi kalau misal ada beberapa orang kan yang memang nggak paham, seperti ya mungkin di usia lansia. Nah, itu apakah bisa langsung berkunjung ke kantor atau gimana, Mbak? Untuk pengisian kita juga ada program namanya pemberian informasi langsung ya, Kak, ke desa-desa. Itu kita juga bekerja sama dengan komunitas, koper seperti itu. Kita juga nanti di situ kita akan bantu untuk sosialisasi. Kalau misalnya yang lansia biasanya mengisi secara manual kemudian dibantu oleh petugasnya. Nah, atau yang kedua, ketika peserta tersebut berkunjung ke FKTP, nah nanti bisa dibantu oleh petugas FKTP-nya untuk melakukan pengisian, dipandu, dibacakan, dibantu pengisian oleh petugas FKTP-nya. Oke, baik. Berarti nggak cuma di online, tapi juga ada langsung ya secara manual. Benar. Baik. Nah, ini juga sangat informatif untuk para warga Gresik yang mungkin sudah di usia lansia. Memang kan agak susah kalau bisa memahami gadget kan, gitu kan. Jadi bisa langsung
berkunjung ya Mbak? Kemana tadi? Betul, ke FKTP FKTP, ya. ataupun komunitas-komunitas yang berada di desa. Nah, Itu kita baik sudah tuh. sosialisasikan. Jadi nggak cuman di online, mungkin kalau online bisa minta bantuan seseorang yang paham, entah itu mungkin anaknya ataupun Benar. siapapun yang paham mengenai gadget ya, karena kan sekarang kita nggak menampik kan, karena sudah di masa era digital ya. digitalisasi, jadi memang sedikit harus bisa memahami. Tapi kalau misal nggak bisa langsung mengunjungi di FKTP yang terdekat di masing-masing desa. Betul. Seperti itu. Nah, Mbak, kan itu sudah ada hasilnya tuh kan. Kalau misal kita sudah screening, lalu kita juga sudah apa ya, istilahnya submit ya istilahnya. Terus kan itu sudah muncul hasilnya. Apakah nanti sudah ada saran-saran yang harus dilakukan, Mbak? Kalau misal setelah kita melakukan pengisian, screening pengisian gitu ya. Kak, ya. Kalau misalnya peserta tersebut sudah melakukan pengisian dan ternyata peserta tersebut memiliki resiko yang rendah, nah itu disarankan untuk yang pertama peserta mengatur pola hidup sehat Kak, seperti tidur secara teratur, mengatur pola makan yang sehat, kemudian olahraga secara rutin. Nah, untuk yang ketiga, apabila dirasa peserta JKN tersebut setelah melakukan pengisian screening riwayat kesehatan ternyata resikonya rendah, tapi beliaunya merasa ada keluhan. Nah, itu bisa langsung konsultasi dokter. Nah, itu untuk aplikasi mobile JKN ini salah satu keunggulannya adalah bisa konsultasi dokter secara online. Di situ ada pilihannya konsultasi dokter, diisikan keluhan tersebut bisa melalui aplikasi mobile JKN. Nah, selain itu bisa melalui WA dokter FKTP, itu juga tersedia di berbagai FKTP, biasanya konsultasi online di nomor ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan Kak. Yang ketiga, kalau kurang puas dengan layanan konsultasi online, peserta JKN ini nih bisa berkunjung langsung ke FKTP, memeriksakan keluhannya dan untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada dokter FKTP-nya Kak gitu. Baik, berarti kan ya memang bisa melalui online kalau kita konsultasi, dan juga misal belum puas. Nah, kadang-kadang nih masyarakat yang mungkin usia lanjut kali ya, yang mungkin belum puas Iya, kurang marem kalau nggak kurang dokternya ya, gitu ya Kak ya. belum sangat jelas kalau belum dicek sama dokternya langsung. Nah, itu bisa datang di FKTP yang ada di masing-masing desa ya Mbak ya. Betul. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi nggak perlu khawatir kok di online, karena memang kalau kita periksa kesehatan terus online kita kurang mantep ya rasanya. Iya benar. Kok kurang jelas ya. Kurang kalau nggak diperiksa dokter langsung kurang. Nah, benar, itu benar. jadinya harus berkunjung langsung. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Berarti sudah ada di masing-masing desa Mbak ya? Kecamatan itu bisa ada klinik ataupun puskesmas ataupun dokter praktek perorangan seperti itu Kak. Jadi sudah tersedia dan tersebar untuk di wilayah Gresik ini gitu. Nah, itu untuk sahabat cerdas. Tadi memang kalau screening di era sekarang yang makin digital bisa memang ada pelayanan yang memang jadi konsul kita lewat HP kan langsung kan. Ya, dan itu sudah beberapa ada di media-media yang melayani medis dan lain-lain kan. Tapi kalau misal langsung datang juga monggo, silakan. Seperti apa yang dibilang Mbak Putri tadi, bisa datang di masing-masing FKTP, karena itu seperti itu. Kalau misal belum dicek langsung dokter, kurang mantep. Jadi harus datang langsung gitu dicek, ya. Baru dijelaskan tuh, baru itu. Oh, gini ya. Bener, lebih enak, lebih ketemu dokternya, lebih mantep kalau orang-orang. Bahkan mungkin kalau misal ketemu dokter bisa curhat lama itu Mbak. Iya. Padahal ada layanan pasien yang lainnya menunggu ya Kak ya. Nah itu. Nah, oke, jadi untuk sahabat cerdas pingin misal kalau bisa ya, konsul tadi bisa di aplikasi Mbak ya? Ya, benar. Aplikasi mobile JKN, dan pilih fitur screening riwayat kesehatan, serta ada di websitenya. Websitenya ya ini websitenya webscreening.bpjs/kesehatan.go.id. Ini bisa diakses nih melalui HP dan juga PC juga bisa Mbak ya? Bisa. Ya? Nah, ya ini sudah kompatibel di PC ataupun di HP. Nah, juga bisa datang langsung di masing-masing FKTP yang tersedia di masing-masing kecamatan yang ada di Gresik ini. Jadi
nggak perlu khawatir nih. Nah, Mbak, apa nih yang perlu dilakukan jika telah mengisi screening riwayat kesehatan secara mandiri dan menunjukkan hasil resiko sedang atau resiko tinggi? Betul. Jadi untuk peserta nih setelah melakukan pengisian screening riwayat kesehatan nih Kak, ternyata loh saya kok dapat resiko sedang atau resiko tinggi terhadap penyakit tertentu. Nah, peserta JKN ini bisa berkunjung ke FKTP terdekat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter FKTP-nya dan menunjukkan hasil screening riwayat kesehatannya ke dokter FKTP. Nah, nanti dokter FKTP akan melakukan pemeriksaan dan menentukan apakah memang diperlukan untuk screening riwayat atau screening lanjutan dari hasil pengisian screening riwayat kesehatan itu tadi Kak. Jadi dari pengisian screening riwayat kesehatan itu tadi ada screening lanjutan yang dilakukan karena memang peserta tersebut ada potensi resiko sedang atau tinggi terhadap penyakit tertentu kayak gitu. Oke, baik. Berarti kalau misal ditemukan itu resiko sedang ataupun tinggi itu akan dilakukan lanjutan ya Mbak ya? Iya benar, gitu. Akan dilakukan pemeriksaan dan dokter akan menentukan untuk apakah perlu dilakukan screening lanjutan dari hasil screening riwayat kesehatan itu tadi, gitu. Baik. Nah Mbak, mengenai layanan ini, kalau misal Mbak Putri punya data ya, kalau mungkin di usia berapa nih yang sering maksudnya menggunakan layanan seperti ini? Anak-anak muda kah, ataukah orang tua kah, ataukah lansia kah? Nah, gimana Mbak? Kalau misalnya Kalau terkait untuk screening lanjutannya atau pengisian screening riwayat kesehatan nih Kak? Pengisian. Kalau pengisian screening kesehatan ini random Kak. Jadi kita juga ada pemberian informasi langsung juga ke mahasiswa, ke anak SMA, bahkan ke lansia juga, ataupun usia-usia produktif seperti ke badan usaha. Nah jadi hampir merata. Tapi kalau misalnya kita ambil diagram Pareto lebih ke banyak usia produktif. Kak. Kita sasarannya ke situ. Karena kan juga secara dari melek gadget juga bisa dilakukan secara online. Nah itu. Jadi sasarannya memang untuk kebanyakan dari usia produktif seperti itu. Baik. Nah, apa nih Mbak yang biasanya disampaikan ke para warga Tegersik, peserta untuk mungkin lebih sadar akan kesehatannya ini Mbak? Kalau biasanya nih Mbak. Jadi kalau di BPJS Kesehatan, JKN ini kan terkenalnya kalau sakit baru berobat, seperti itu. Jadi di mindsetnya ini kalau sakit baru berobat, padahal di BPJS, makanya itu di program JKN ini ada program promotif preventif kan, yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN. Jadi lebih baik melakukan pencegahan terlebih dahulu daripada mengobati. Nah kita di BPJS Kesehatan di program JKN ini menawarkan adanya program screening riwayat kesehatan, screening DM, seperti itu kan. Baik, berarti karena memang mindsetnya orang-orang Indonesia kalau sakit baru berobat. Betul. Harusnya gimana Mbak? Harusnya kan jangan sampai sakit kan? Iya benar. Jadi kan ada juga kegiatan promosi kesehatan. Kalau misalnya betul di puskesmas atau FKTP itu kan juga ada promosi kesehatan melalui edukasi atau penyuluhan terkait kesehatan, senam sehat, seperti itu. Nah itu juga bisa dimanfaatkan juga oleh peserta-peserta JKN seperti itu kan. Nah benar tuh, karena sebisa mungkin jangan sampai sakit. Betul. Ya, jadi dicegah dari awal agar tetap sehat dan baru sakit baru berobat. Naik. Kalau orang sini kan sakit dulu baru berobat. Nah, mindsetnya sakit baru pakai JKN gitu. Padahal ada program promotif preventif ini yang bisa dimanfaatkan. Yang diambil Mbak Putri ini adalah bidang promotif preventif ya. Betul. Jadi mencegah penyakit agar jangan sampai sakit ya. Tapi sehat dulu lah, sehat. Dijaga sampai sehat, jangan sampai sakit. Kalau memang sudah mentok sakit baru akses fasilitas kesehatannya. Kayak gitu Kak. Oke. Baik, tadi juga diucapkan kalau misal yang menggunakan layanan ini adalah random ya Mbak ya. Ada anak muda, ada usia produktif, ada lansia gitu kan. Nah, kalau yang itu Mbak screening lanjutan itu yang diberikan kepada siapa ini? Apakah usia produktif ataukah lansia atau anak muda? Mungkin ada. Kalau misal yang
mendapati resiko-resiko sedang ataupun tinggi. Ya. Jadi screening lanjutan ini merupakan hasil tindak lanjut nih Kak dari pengisian screening riwayat kesehatan. Jadi ada yang ditemukan dari pengisian screening riwayat kesehatan ataupun pemeriksaan dokter FKTP ketika peserta JKN tersebut ada keluhan terhadap resiko diabetes mellitus, hipertensi, atau di program JKN ini juga ada screening kanker leher rahim. Kanker leher rahim untuk cervix gitu Kak. Jadi di situ ada screening juga yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN. Nah, itu nantinya peserta JKN bisa memanfaatkan itu semua dengan berkunjung ke FKTP terlebih dahulu untuk mendapatkan screening lanjutan dari hasil pemeriksaan dokter FKTP-nya kayak gitu kan. Oke, baik berarti. Gitu. Jadi itu yang memang untuk yang mendapati resiko sedang dan tinggi ya, ataupun dari hasil pemeriksaan FKTP atas keluhan pasiennya. Nah, itu juga bisa dilakukan screening lanjutan gitu. Oke, baik tuh. Jadi ini juga untuk sahabat cerdas memang kalau misal sudah mengisi screening dan itu mendapati sedang atau tinggi, itu akan mendapatkan screening lanjutan sesuai keluhan ya Mbak ya? Betul, sesuai dengan keluhannya atau dari hasil pemeriksaan dokternya ternyata oh pasien ini butuh untuk screening lanjutan. Nah itu bisa dilakukan screening lanjutan di FKTP-nya. Oke, baik. Nah bagaimana nih Mbak kalau misal cara untuk mendapatkan layanan screening kesehatan dengan keluhan diabetes mellitus ataupun HT? Untuk yang pertama nih peserta misal ternyata hasilnya ada resiko sedang atau resiko tinggi terhadap diabetes mellitus atau dari hasil pemeriksaan dokternya ada keluhan misal sering kencing di malam hari ataupun ada riwayat keluarganya dengan diabetes mellitus orang tuanya. Nah itu bisa berkunjung ke FKTP disampaikan ke dokter FKTP-nya. Nah nanti di FKTP bisa dilakukan pemeriksaan screening DM, peserta bisa mendapatkan pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP seperti itu Kak. Baik. Berarti lengkap ya kalau paket lengkap setelah pengisian screening bisa dilanjut dapat pemeriksaan. Baik. Nah, itu kan untuk penyakit diabetes mellitus dan juga hipertensi. Nah, kalau untuk cara mendapatkan screening kesehatan untuk penyakit kanker leher rahim, gimana tuh, Mbak? Kalau misalnya peserta ada keluhan terkait ataupun ada faktor resiko, misal keluarganya ada riwayat kanker seperti itu Kak. Nah itu juga salah satu faktor resiko peserta tersebut ataupun ada keluhan dan peserta ini bisa langsung berkunjung ke FKTP Kak, menyampaikan keluhan tersebut atau faktor resiko ke dokter FKTP-nya seperti itu. Nah untuk syaratnya dari screening kanker leher rahim ini peserta ini minimal usianya 15 tahun dan sudah pernah berhubungan seksual. Wanita sudah pernah berhubungan seksual disampaikan berkunjung dulu ke FKTP, nanti diperiksa oleh dokter FKTP-nya. Nah, setelah diperiksa pasien ini mendapatkan pengantar dari dokter FKTP-nya, kemudian pasien baru berangkat untuk melakukan pemeriksaan pap smear ke lab yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Baik, nah ini juga sahabat terus nggak usah khawatir karena seperti yang disebutkan Mbak Putri ini sangat lengkap mengenai paket komplit mengenai pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi sahabat cerdas nggak usah risau ataupun galau ya. Mungkin yang belum tahu bisa langsung mencoba aplikasi mobile ya Mbak ya. Mobile JKN. Mobile JKN dan juga bisa di website ya, webscreening.bpjs/kesehatan.go.id. Nanti bisa dicoba di HP ataupun di PC karena sudah kompatibel di 2 device tersebut. Betul. Nah, ada juga di mengunjungi Mbak ya, mengunjungi di FKTP dan bisa mengakses aplikasi P-Care FKTP. Nah, dan nanti juga akan ada, gak perlu khawatir kalau misal nggak paham mengenai gadget, akan dibantu oleh petugas FKTP-nya. Bantu oleh petugas FKTP untuk mengisi secara manual. Betul. Nah, jadi gak usah khawatir para sahabat cerdas di luar sana yang mungkin ingin memeriksakan dirinya. Jadi kalau misal
ada keluhan mungkin langsung aja langsung berkunjung ke FKTP. kunjung di FKTP. Baik Mbak, mungkin di akhir nih Mbak sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement Mbak yang ingin disampaikan untuk para sahabat cerdas di luar sana mengenai aplikasi screening riwayat kesehatan ini Mbak. Monggo Mbak Putri. Dalam program JKN ini tidak hanya program terkait pengobatan atau kuratif Kak, tetapi dalam program JKN ini juga terdapat program promotif preventif seperti screening riwayat kesehatan, screening diabetes mellitus, screening kanker leher rahim yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN. Nah, seperti pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Kak ya. Jadi pesan kepada peserta JKN, yuk manfaatkan program promotif preventif dari program JKN ini untuk mencegah dan mendeteksi resiko penyakit secara dini. Oke, luar biasa. Jangan sakit baru berobat. Nah, harus mencegah dulu, baru nanti kalau memang sakit baru berkunjung ke FKTP. Mindsetnya harus dirubah, jadi mencegah dulu, kalau misalnya semaksimal mungkin sakit baru berobat. Betul. Baik. Oke Mbak Putri. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga sudah memberikan paparan mengenai layanan screening kesehatan ini di pagi hari ini. Sahabat cerdas yang mungkin belum menyaksikan siaran kami bisa langsung mengunjungi YouTube Suara Gresik ya, yang nantinya akan langsung upload di channel YouTube ya, dan juga melihat langsung mengenai siaran di pagi hari ini saya dengan Mbak Putri mengenai screening riwayat kesehatan. Baik Mbak Putri, terima kasih Kak. Terima kasih sudah menjabarkan bagaimana sih untuk screening kesehatan ini, dan itu juga sudah sangat-sangat nyaman ya, ada di aplikasi JKN ya, mobil JKN ada di website ya, lalu juga ada mungkin langsung datang ke FKTP masing-masing ada di setiap kecamatan seperti itu. Baik, saya Ruzar, saya Putri, dan sampai jumpa di program biru yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.